Jadi artinya eh, tot- total uang itu semua ada di anggota dan itu diakui, cuma saja ada yang bayar, ada yang belum, ada yang macet dan dengan berbagai alasan atau dengan berbagai problema yang dialami oleh para anggota. Kan itu. Betul. Nah, sampai hari ini Abang selaku penasihat hukum terdakwa dan apa yang Abang lakukan bagaimana untuk menyelamatkan uang ini dari anggota-anggota? Ada nggak bahwa para anggota ini akan berusaha sedapat mungkin untuk bisa melunasi utang mereka? Betul, Pak. Jadi sementara karena ada dualisme, ada keambiguan antara kerugian negara dengan hutang kepada negara, untuk sementara saya mengambil langkah untuk menghentikan segala kegiatan kayak dari KSU Montana yang dibawa pimpinan Ibu Dewi Maria. Kenapa terdakwa dalam perkara ini? Kenapa? Itu tadi pertanyaan saya. Apabila kita terus melakukan usaha penagihan dan kita membayar, apakah pidananya bisa berhenti? Disinilah pertanyaan saya. Apa perbedaan hutang kepada negara dengan kerugian negara? Seandainya kita membayar hutang, apakah negara akan mengalami kerugian? Sementara sekarang proses yang berjalan adalah kerugian negara. Makanya sementara kami tim kuasa hukum dan begitu juga koperasi tidak continue melakukan penagihan, kami berhenti dulu. Karena apabila kami melakukan penagihan dan mereka membayar berapapun jumlahnya, uangnya mau dikemanakan, Pak? Apa mau kami makan sendiri atau kami setor ke negara? Sedangkan negara sudah menstate diri mereka bahwa mereka telah mengalami kerugian. Sedangkan kita masih berusaha untuk membayar. LPDB juga masih membuka pintu kita agar membayar itu. Nah, apabila uang terkumpul, Pak, gimana kita bayar sedangkan kita udah dibilang merugikan keuangan negara, Pak? Apa uang itu buat saya aja, Pak? Tapi jaminan yang ada di LPDB itu dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini atau enggak? Malah over, Pak, malah melebihi kapasitas. Makanya saya Enggak, maksudnya dijadikan enggak sebagai barang bukti? disita, Pak. Disita. Disita. Eh, ada nggak artinya dari tim penilai nilai rumah dan bangunan, tanah dan bangunan milik terdakwa? Ruko dari kapan tahun apa didapatnya, apakah pas Ada beliau nggak? menjabat? Sudah ada yang menentukan berapa nilainya? Pertanyaannya sangat bagus, Pak. Itu tidak pernah ada dilakukan, Pak. Tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan. Nah, dalam perjanjian, Appraisal. dalam perjanjian LPDB dengan pihak, bagaimana dengan apabila misalnya sekian tahun tidak lunas maka jaminan akan dilelang? Terang benderang. Ada. Terang benderang. Makanya pihak LPDB mengajukan gugatan sebagai bukti bahwa mereka bisa mengeksekusi. Karena sudah ada penetapan prestasi, sudah ada konversatori bebas sita jaminan, otomatis mereka bisa eksekusi. Lalu kenapa nggak dilelang? Apa mereka nggak mau capek? Artinya mau uangnya tapi nggak mau capeknya, kan gitu? Apa seperti itu? Mohon maaf saya ketawa karena pertanyaannya saya sendiri tidak berani menjawab, Pak. Gitu, karena ya? itu menjadi kegelisahan semua orang, Pak. Seperti bahasa Bapak, Pak. Enggak, artinya yang saya karena gini, dari beberapa perkara yang ada di sini yang kita ikuti, jaminan sertifikat dirampas atau disita, jadikan barang bukti. Yang jadi herannya sepertinya tidak ada nilai, mau berapa puluh pun sertifikat hak milik ini sepertinya nggak ada nilainya, tapi hanya dijadikan sebagai barang bukti dan terdakwa akan tetap dituntut untuk membayar uang pengganti senilai ini. Sementara nilai sertifikat ini kalau dihitung bisa mungkin lebih ya, kalaupun kurang mungkin. Tapi sepertinya tidak punya nilai sertifikat ini di negara ketika ketika hal itu sudah masuk dalam perkara korupsi. Kan gitu. Setuju sekali, Pak. Saya tidak bisa menjawab karena saya setuju dengan pertanyaannya merupakan jawaban itu, Pak. Tapi kemudian gini, Siap. ada nggak di peraturan satu kewajiban LPDB untuk melakukan verifikasi baik data maupun faktual terhadap anggota-anggota yang diajukan dalam proposal oleh pihak koperasi? Itu sudah dilakukan oleh LPDB. Makanya dalam perjanjian itu disebutkan pada poin A, keperluan untuk pencairan ini diperuntukkan untuk poin A, modal kerja, koperasi, simpan pinjam. Nggak dilakukan nggak verifikasi secara faktual? Dilakukan.
dilakukan. Karena apa? Karena ini sifatnya eksekutorial. Memang koperasi punya anggota, koperasi sehat, ya silahkan koperasi melakukan simpan pinjam, bukan disalurkan ke UMKM. Nanti disalurkan ke UMKM sesuai daftar definitif kalau memang modal kerjanya sudah ini. Jadi terserah ya pilih yang mana, Pak. Jadi koperasi memilih ya simpan pinjam. Itu dia dibuat pernyataan oleh ketua koperasi bahwa memang tidak sesuai dengan daftar definitif, daftar yang diajukan karena memang ada perubahan. Dan itu sudah di ACC, itu diketahui oleh LPDB, itu resmi Itu dari awal. dari awal. Pak. Dari awal Dari tahu awal. bagaimana prosesnya, Betul. tahu hingga pencairan tahu. Tahu semua, Begitu Pak. macet di 2018. 2015 macetnya, Pak. Macetnya Mulai. 2015 dilakukan penagihan, nggak mau melakukan upaya lain termasuk untuk melelang jaminan yang dipegang, maunya uang, nggak mau mereka capek kan gitu kan. Betul, Nah, Pak. di 2020 lakukan penagihan langsung oleh Kejaksaan, FPDB dan koperasi langsung ke peminjam ataupun ke anggota koperasi. Nggak lunas, kejarinya ganti. 2024 jadikan lain di perkara ini, bawa ke sini. Seperti itu. 100%, Pak. 100%. Ini nanti ada nggak kira-kira saksi yang meringankan? Kalau saya berpikir begini, Pak, semangat kita sebagai aparatur hukum, Pak, baik yang swasta maupun non swasta, pegawai negeri, sama-sama kita orang hukum. Kita mencintai negara kita, Pak. Kita ingin memberantas korupsi, Pak. Jadi harus kita berantas korupsinya, Pak. Bukan yang kita berantas adalah perbuatan yang diaminin oleh semua orang, Pak. Jadi kalau sistemnya salah dan itu memang diakuin salah, saya mengakui itu salah, Pak. Tapi harus ada pembelajaran ke depannya, Pak. Harus ada tindakan-tindakan nyata ke depannya. Apa yang dilakukan oleh koperasi ini, itu semua diketahui. Itu semua lazim. Jadi itu bukan suatu permasalahan hukum karena semuanya terang benderang. Oke Bang, terima kasih banyak. Semoga nanti Oh iya, satu lagi akan... Pak, izin Oh, Pak. oke, Jadi silakan. saya menganggap, mohon maaf saya tadi lupa konsentrasi. Jadi saya tidak akan lagi membawa saksi karena kenapa Pak? Karena kita sudah periksa saksi dari LPDB, kita sudah periksa saksi dari Dinas Koperasi, kita sudah periksa saksi dari KSU Montana sendiri, dan kita sudah periksa saksi dari daftar-daftar yang diajukan itu semua. Jadi saksi mana lagi harus kita ajukan? Itu udah jelas semua ya? Sudah jelas terang benderang semua. Jadi tidak perlu lagi saya pikir untuk semua saksi, saya pikir menjelaskan peristiwa sesungguhnya. Dan menurut saya semua saksi adalah saksi ada charge buat kami, Pak. Karena semua saksi membuat terang peristiwa yang terjadi, Pak. Demikian. Oke, Baik. kita tunggu hasil sidang berikutnya. Insya Allah. Apapun nanti ini, semoga semua ini Amin. terungkap secara terang benderang. Kalau Betul. memang terdakwa salah. Salah. Tapi kita ikut, nanti kita selanjutnya Betul. bagaimana. Semangat memberantas itu yang saya dukung, Pak. Tapi bukan semangat tebang pilih tadi, Pak. Pilih tebang. Kalau tebang pilih sepertinya bukan tebang pilih Bang. Kalau istilah saya gini, kalau tebang pilih dia kan ditebang baru dipilih. Itu kalau buat papan, untuk buat tiang misalnya, memang harus ditebang dulu pohonnya untuk dipilih. Tebang dulu, nanti digergaji Tapi kalau dalam hukum pilih tebang, dipilih dulu. Itu. Oke Bang, sampai ketemu kembali dalam sidang berikutnya ya. Terima kasih.